Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya Pak Yono untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, di mana untuk kegiatan hari ini adalah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di 3 SD. Jadi yang pertama nih Pak Yono ya, untuk pelaksanaan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Pak Yono, langsung saja untuk menyingkat waktu, ini berkaitan dengan Pendidikan Guru Penggerak modul 3.1 Pak Yono, di mana di situ ada beberapa paradigma yang harus dilaksanakan dalam wawancara ini, yaitu yang pertama adalah 4 paradigma pengambilan keputusan, yang kedua adalah prinsip pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah langkah pengambilan keputusan. Dan untuk pertanyaan di sini nanti ada 8 pertanyaan Pak Yono. Dijawab saja dengan santai gitu Pak Yono, karena memang ini adalah berbasis aturan. Jadi memang itu sesuai dengan aturan yang dilakukan di sekolah. Yang pertama Pak Yono, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika itu adalah antara yang benar dengan yang benar Pak Yono. Benar, dan rujukan moral adalah yang benar dengan yang salah. Pak Yono. Kalau dilema etika menurut saya yang berlaku di sekolah saya ini terkait dengan permasalahan individual biasanya. Yang mana setiap orang itu punya prinsip yang berbeda. Nah, kami selaku kepala sekolah dan pihak sekolah itu dalam menanggapi permasalahan itu harus dengan bijak, yang mana semua ide itu benar, namun diambil mana yang benar dan disetujui oleh berbagai pihak. Kalau tidak ada kebijakan yang menguntungkan semuanya, yang mana setiap kebijakan itu punya kelemahan masing-masing. Di antaranya sebagai contoh, si A berpendapat bahwa sekolah ini harus masuk pagi, tapi pada kenyataannya karena gurunya jauh, otomatis disukai dengan keadaan. Demikian juga waktu pulang, kalau kita aturannya jam 7 sampai jam 3, tapi ternyata cuaca tidak memungkinkan, apa mungkin kita harus di sekolah sampai larut malam? Kelihatannya tidak mungkin. Jadi disukai dengan keadaan. Terus untuk dilema masalah benar dan salah, itu saya berpacu pada aturan, yang mana aturan pemerintah itu harus tidak bisa diikuti lagi. Kita harus mengikuti aturan pemerintah, yang mana karena acuan kita adalah kurikulum dalam melaksanakan tugas pendidikan ini. Jadi kurikulum sebagai panduan utamanya, terus aturan bakunya kita kerja itu adalah ibadah. Tapi di situ ada nilai pertimbangan moral gitu. Baiklah, pertanyaan kedua, Yono, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama Pak Yono? Ada 2 kepentingan sama, antara benar dan yang benar, dan antara yang benar dan yang salah dalam suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan, saya mengambil titik urgensinya, yang mana yang paling urgent didahulukan, yang kurang urgent kita kesampingkan terlebih dulu, mana yang dikerjakan harus yang lebih urgent terlebih dulu. Baik, itu untuk yang ketiga pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk prosedur mengambil keputusan, saya harus selalu berusaha dengan rekan guru, karena guru harus dilibatkan, termasuk dengan tenaga pendidikan, yang mana tenaga pendidikan itu adalah orang setempat, sehingga tahu situasi lingkungan yang ada, sehingga bagaimana lingkungan sebenarnya. Saya sebagai orang baru harus menyesuaikan dengan keadaan. Lalu saya harus pindah dengan cepat, otomatis akan bertentangan dengan berbagai kepentingan yang salah. Dimana keadaan itu akan berubah dengan ketika otomatis akan ditentang oleh berbagai rekan yang ada. Berbicara dengan pihak-pihak terkait Pak Andi, dalam hal ini mungkin ada guru-guru yang lain untuk menjawab dan yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus yang ada di sekolah ini. Untuk kasus yang ada di
sekolah biasanya itu diselesaikan secara perlahan, tidak serta-merta. Yang mana berbagai pihak dilibatkan, terutama yang berkepentingan. Sebagai contoh, kalau kita selisih pendapat, otomatis pendapat itu kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Benar dan salahnya jangan hanya mengambil keputusan dari sebelah pihak, harus dipertemukan dengan dua belah pihak, ya, terus nanti diambil solusi yang terbaik bagaimana. Terima kasih Pak Yono. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika tersebut? Tantangannya banyak sekali, terutama satu adalah kondisi iklim yang pertama. Iklim sekolah itu meliputi iklim kebijakan, iklim keadaan buruk, iklim lingkungan dan sebagainya. Tantangan berat karena kondisi sekolah ini memang fasilitas kurang memungkinkan, sehingga mau tidak mau harus dibenahi satu persatu. Tidak serta-merta dipenuhi karena mengingat dana yang ada juga sedikit, terus jumlah siswa sedikit, terus sumbangan dari masyarakat lihatnya kalau ditarik secara paksa tidak mungkin. Tidak mungkin ya Pak Yono, karena ada saja mungkin di masyarakat ada pro dan kontra ya Pak Yono. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan keenam, apakah Pak Yono ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ada jadwalnya apa tidak? Kalau jadwal untuk penanganan kasus etika, saya itu bertindak perlahan Pak, jadi tidak secara langsung, karena harus diuji dulu solidnya informasi. Ya, kebenarannya seperti apa. Kalau kebenarannya itu kebenaran mutlak, maka secepatnya saya atasi, tapi yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak merugikan kepentingan bersama pula. Karena setiap orang biasanya pendapatnya berbeda, juga kepentingannya berbeda. Berarti di situ memang penting untuk diingat bahwa pengambilan keputusan etika adalah proses melalui proses. Seringkali itu memerlukan waktu. Terima kasih Pak Yono. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ini yang mudah Pak Yono. Iya. Itu biasanya ya rekan guru atau rekan sejawat dimintai keterangan dan juga pendapatnya bagaimana langkah sebaiknya dalam menyelesaikan masalah itu supaya keadaan yang ada itu tidak menjadi lebih runyam. Berarti ada nilai kebenaran diuji dulu kebenaran masalah. Baik Pak Yono, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir Pak Yono, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Yono petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Belajar yang dapat saya ambil bahwa kita itu semakin hari harus semakin dewasa dan semakin bijaksana, karena dengan adanya masalah otomatis kita bisa menyelesaikannya secara perlahan tapi pasti. Dengan banyaknya masalah secara otomatis akan menambah kedewasaan dalam berpikir. Jadi setiap masalah harus dihadapi, jangan dihindari. Jadi masalah itu harus diselesaikan walaupun kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan dengan sempurna. Jadi di situ ada proses evaluasi jangka panjang ya Pak Yono, di mana apabila keputusan itu dibuat tidak merta-merta keputusan itu selesai. Berarti harus direfleksikan ya Pak Yono. Terima kasih Pak Yono. Jawaban Pak Yono insya Allah sudah mewakili dari materi modul 3.1 yang hari ini akan saya kelompokkan dari 3 sekolahan, sehingga nanti setelahnya kegiatan yang saya laksanakan ini bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Yono atas waktunya. Sukses selalu buat sekolahnya. Sama-sama Pak Yono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.